Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirhan Muhammad Yakobi, mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Hubungan Masyarakat. Dan di sini saya akan bercerita tentang public figure ataupun seseorang yang sekiranya mempengaruhi saya di luar keluarga ya. Rocky Gerung. Siapa yang tidak tahu Rocky Gerung ya? Atau mungkin ya orang-orang mengenal Rocky Gerung adalah seorang filsuf, akademisi, dan bahkan intelektual publik Indonesia. Tapi menurut saya sendiri lebih daripada itu ya. Jika ada satu kata yang bisa merepresentasikan beliau, saya pikir kata tersebut adalah perubahan. Kenapa? Karena jelas pertama, beliau merubah diri saya, meskipun mungkin tidak terlihat dampak besarnya, tapi saya tahu dampak kecil apa yang beliau influence kepada diri saya sendiri. Sedikit banyak merubah saya dari segi apa? Pertama mungkin, atau mungkin salah satunya dari segi uh, algoritma berpikir ya, ataupun cara saya berpikir. Beliau adalah sosok yang kritis, bahkan masuk ke ranah kontroversial dalam setiap pendapat kritisnya. Namun saya tahu bahwa kontroversi adalah salah satu hal yang sekiranya itu memang tidak umum gitu. Dan suatu umum itu sendiri, bahkan menurut saya sendiri, adalah persepsi manusia itu sendiri yang diciptakan oleh manusia. Jadi kontroversi tidak salah, hanya memang berbeda saja. Dan saya tidak tahu apabila ketika saya tidak mengenal ataupun tidak tahu beliau, apakah cara ngomong saya seperti ini, berpikir saya seperti ini. Itulah beberapa hal konkret yang yang dapat dilihat dari seorang Rocky Gerung yang bisa menginfluence orang-orang seperti saya, ya. Dari cara gestur tubuh gitu kan, cara pemilihan diksi seperti itu. um, Tidak secara spesifik karya beliau mempengaruhi saya, tapi saya dapat artikan ataupun definisikan bahwasanya karya di sini adalah bahkan satu kata pun yang dia ucapkan adalah sebuah karya gitu. Atau mungkin jika kita ambil lebih umumnya lagi, video-video ataupun penampilan ataupun isi pikiran yang beliau curahkan di suatu seminar ataupun forum akademis, itu adalah sebuah karya daripada pemikiran beliau. Dan di sini saya akan memaparkan ataupun membahas tentang karya beliau. Uh, Beliau adalah seorang filsuf atau akademisi yang sering sekali terlihat di berbagai forum ya, yang mengkritisi terhadap berbagai isu ya, seperti sosial, politik, dan juga budaya di Indonesia. Bahkan beliau juga aktif ya di media sosialnya dan memiliki akun YouTube yang beliau selalu update hingga saat ini dan akan terus berlanjut. Dari karya-karyanya saya tidak bisa sebutkan karena memang tidak ada satu spesifik karya yang benar-benar mempengaruhi saya. Tapi yang jelas karena karyanya berbentuk isi pikiran yang diucapkan, maka saya simpulkan bahwa karya di sini berarti ucapan beliau gitu. Karya beliau, ucapan beliau yang selalu memakai diksi-diksi yang sekiranya akademis gitu ya, ataupun memakai istilah yang kurang awam gitu. Itu salah satu hal yang merubah saya juga. Ada satu cerita di mana ketika saya SMA dulu kelas 12, dan informasinya bahwa saya baru mengenal beliau ketika saya sudah SMA. Ya, jadi agak late, agak terlambat dikit. Beliau selalu memakai diksi-diksi seperti advocatus diaboli, semantik,
Sehingga saya pun termotivasi untuk mempelajari apa arti dari kata tersebut. Dan ketika saya pelajari, em, cukup membuat saya percaya diri untuk berbicara di depan publik. Karena ya pemikiran saya pada saat itu bahwa mengambil diksi yang cukup berbeda ataupun asing gitu, itu eh, cukup brilian ya. Jadi saya pernah public speaking pidato di depan semua murid dengan diksi-diksi yang sekiranya sudah saya pelajari dan saya ambil yang tidak familiar seperti itu. Dengan isi pidato mungkin tentang um, public speaking ataupun motivasi ya. Saya juga kurang lebih lupa, ya kurang lebih seperti itu. Dan hasilnya cukup memuaskan. Di situ branding saya terhadap politik semakin meningkat karena uh, saya adalah anak pindahan atau bisa dibilang anak pindahan kelas maksud saya, ilmu pengetahuan campuran dari IPA ke IPS. Sehingga ketika saya transisi ke IPS memerlukan rebranding yang kuat. Dan salah satunya itu dengan cara seperti itu, yang tentunya dipengaruhi oleh Rocky Gerung, saya bisa merebranding diri saya untuk cukup mengenal uh, ataupun mempelajari konteks yang sosial IPS banget. Dan itu berhasil. Dan hingga saat ini saya masih mengikuti beliau. Dan salah satu branding ataupun persepsi yang tercipta dari teman-teman saya terhadap saya sendiri itu juga pengaruh dari Rocky Gerung itu sendiri. Baik. Um, jadi saya simpulkan bahwa seorang Rocky Gerung ini adalah uh, orang yang berani berbeda seperti itu. Ketika orang lain mengikuti alur yang sudah tercipta dan dinormalisasi atau bahkan ya, beliau bisa mengambil posisi yang cukup beresiko dalam arti berbalikan, yaitu menjadi oposisi atau alternatif ya. Dan itu pun mungkin yang akan selalu saya uh, pertimbangkan ataupun bahkan mempengaruhi saya seumur hidup, bahwasanya menjadi berbeda itu um, tidaklah buruk, bahkan sesuatu hal yang menjadi spesial apabila selalu dalam jalan yang benar atau memiliki akal sehat. Dan saya pikir kita akan masuk ke ranah psikologi komunikasi, yaitu tentang dimensi etos itu sendiri. Maksudnya dimensi etos sendiri ini adalah source of credibility ya, ataupun sumber dari pada kepercayaan kita ataupun audiens terhadap komunikator ataupun orang yang menyampaikan seperti itu. Dan dimensi etos sendiri memiliki 3 unsur ya untuk penyumbang source of credibility seorang komunikator, yaitu diantaranya kredibilitas, attractiveness atau atraksi, dan kekuasaan. Maaf saya ini agak oke. Di kredibilitas sendiri, di unsur kredibilitas itu ada 2 unsur penyokongnya sendiri, yaitu expertise atau keahlian dan juga trustworthiness ataupun uh, karakter gitu ya. Baik, mungkin di sini saya akan membahas tentang kredibilitas beliau dulu ya. Kredibilitas sebagai apa beliau? Beliau memiliki latar belakang akademis, tentu, karena saya tahu bahwa beliau adalah um, orang yang uh, berlatar belakang dari orang yang pernah belajar di 5 fakultas berbeda ya, di Universitas Indonesia tentunya. Oke, kredibilitas beliau sangatlah baik ya, bahkan akhir-akhir ini sangat baik sekali
karena hmm, beliau ini selalu melontarkan eh, kritik-kritik kepada pemerintah yang pada saat itu ketika beliau mengucapkan hal itu sangat-sangat bertentangan dengan asumsi-asumsi yang sudah ada di ranah publik sehingga beliau tidak dipercaya pada saat itu. Tentu ada sebagian yang percaya sehingga terbelah. Namun kenyataannya ketika eh, datang masanya bahwa apa yang diucapkan oleh Rocky ternyata benar atau mendekati benar, justru di situ kredibilitasnya semakin naik, ya kan? Sangat naik. Karena apa? Beliau bisa akurat dalam berbicara karena beliau tidak sembarangan berbicara. Karena logika adalah unsur yang paling beliau gunakan ketika saat berbicara. Karena apa? Karena uh, expertise kan dalam kredibilitas ini ada unsur expertise dan juga trustworthiness. Ketika yang saya ucapkan sudah menjawab unsur trustworthiness, lalu expertise-nya apa? Beliau sebagai apa? Tentu kalian beliau itu terlihat dari public speaking, track record, pendidikan beliau, latar belakang pendidikan beliau gitu ya. Lalu juga penampilan-penampilan beliau ketika di televisi dan sebagainya, tentu sangat menyokong kredibilitas beliau ya dari dua unsur tersebut. Menurut saya um, itu adalah benar-benar uh, unsur-unsur yang memang harus dimiliki oleh seorang provokator bahkan ya, seorang persuasif yang persuasif gitu. Itu sudah dimiliki oleh seorang Rico sendiri ya. Lalu ketika kita sudah membicarakan tentang kredibilitas, selanjutnya saya akan berbicara tentang kekuasaan dulu. Beliau ini bukanlah seorang yang memiliki posisi ataupun jabatan di pemerintah. Beliau tidak memiliki kepentingan di ranah pemerintah. Lalu kekuasaannya apa? Gitu kan pertanyaannya. Oke, beliau adalah oposisi dan bagaimana beliau bisa mendapatkan source of credibility atau dimensi etos yang baik, bahkan sangat baik menurut saya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki kekuasaan, karena kekuasaan itu tidak melulu tentang jabatan. Tapi menurut French dan Raven pada tahun 1974 itu ada yang namanya keahlian. Seperti yang telah saya sebutkan di expertise bahwa beliau adalah uh, public speaking dengan public speaking yang mencukupi, pengetahuan yang sangat baik dalam uh, bidangnya, dan juga uh, apa ya, uh, kredibilitas ataupun ya istilahnya track record yang banyak membuat beliau semakin tersokong gitu kan di bagian unsur kekuasaan yang menyokong dimensi etos ini gitu. Mungkin juga beliau adalah informasional ya karena seperti menurut saya otaknya seperti Google kayak gitu. Sangat-sangat di umur seperti itu ya, di umur yang 60-an 50-an beliau masih bisa kuat sekali otaknya gitu kan. Oke, dan mungkin saya akan membicarakan unsur terakhir dari pembuat dimensi etos yaitu attractiveness. Beliau sudah tua. Oke, attractiveness biasanya adalah kita lihat dari fisik ya. Tapi attractiveness tidak hanya melulu tentang fisik. Ketika kita memiliki kesamaan status sosial, ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan, itu pun pengaruh kita untuk berbicara. Tapi di sini saya ada berada pada atraksi heteropili menurut Everett and Bridgers, atau saya tidak memiliki kesamaan apapun di dalam bersama beliau. Tapi saya bisa berbicara jujur secara subjektif. Bahkan observasi juga ada bahwasanya beliau memiliki dari segala apa yang beliau punya ya, pengetahuan dan
eh, apapun itu yang beliau hasilkan ya. Beliau pun dulu dosen, bukan hanya sekedar yang ikut-ikut seminar saja, dosen Universitas Indonesia, mengajar di Institut Megawati dan sebagainya. Sangat cerdas gitu, bahkan jenius ya menurut saya. Dan itu adalah attractiveness, salah satu attractiveness yang mahal, yang tidak semua orang miliki, yang tidak dari bawaan lahir, perlu diasah seperti itu. Itu uh, mungkin secara fisik, ketika kita membahas fisik, beliau juga fisiknya oke, okay, dia menarik secara fisik karena saya melihat beberapa komentar juga yang diantaranya wanita ya, bahwasanya bahkan ada yang berbicara bahwa beliau lebih menarik menarik pada saat umur segini dibanding pada saat dulu ya. Itulah kita membahas attractiveness ya. Tapi menurut saya sendiri attractiveness yang ada pada Rocky Gerung tentu di dalam ranah kecerdasan ataupun akal ya, seperti itu. Mungkin di di istilah kita bisa menyebutnya dengan sapiophile ya, atau orang yang tertarik terhadap kecerdasan seperti itu. Ada gitu. Makanya di sini saya berbicara atas uh, data yang ada juga gitu. Lalu ketika kita sudah menganalisis dimensi etos yang ada pada uh, tokoh yang saya uh, ikuti gitu. Mungkin saya tidak ingin yang menonton saya salah paham ataupun bahkan ya intinya salah paham ya, entah itu mungkin malah jadi mengikuti tapi tanpa berpikir dua kali ataupun um, bahkan tidak setuju dengan argumen saya. Tapi yang jelas di sini saya mengatakan bahwa ini adalah penilaian subjektif dari saya sendiri seperti itu. Dan tentu ya uh, yang namanya orang yang berilmu kita harus mengikuti beliau gitu. Tentu dengan tanpa melewatkan yang namanya tahap kritis gitu. Siapapun orangnya, entah itu dia posisinya apapun itu, tetap kritisi. Itu yang saya dapatkan dari seorang Rocky Gerung juga. Kita percaya ke orang bukan karena posisi beliau, tapi apa yang dia ucapkan. Ketika apa yang dia ucapkan sudah ketika kata-kata keluar dari apa yang dia ucapkan, maka telusuri apakah kata tersebut benar atau tidak. Gitu. Maka ketika kita telah memverifikasi hal tersebut, ikuti. Semakin banyak yang kita bisa verifikasi dari beliau, maka semakin bagus kredibilitas beliau, yang dimana akhirnya kita pun percaya diri untuk mempercayainya. Dan itulah konsekuensi dari menjadi seorang komunikator. Dan itulah cara kerjanya menjadi audiens ataupun komunikan. Jadi di sini saya ingin menekankan sekali lagi bahwasanya uh, untuk orang yang sekiranya ingin berpikir kritis gitu di awal-awal, kayak bagaimana cara berpikir kritis, banyak-banyaklah menonton ataupun ya menyimak tontonan ataupun hal yang membuat Anda kritis, mengstimulasi gitu. Salah satunya Rocky Gerung. Karena ketika saya balik lagi membicarakan tentang ini, saya flashback ketika saya SMA, saya benar-benar orang yang nol tentang politik, tidak tahu apa itu kritis dan sebagainya. Setelah saya menonton ataupun mengenal sosok Rocky Gerung, di situ otak saya mulai berjalan, kedungan saya mengurang, dan keberanian saya meningkat. Salam akal sehat. Dan teruslah kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.